Sobat Berita Jatim, balik lagi di Ngobrol Pintar bareng dokter. Nah, kali ini saya sudah bersama dokter cantik, jauh-jauh datang dari Pemalang ke Surabaya, akhirnya mampir ke studio podcast kita. Alhamdulillah. Dokter Ayu. Iya. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Akhirnya ya bisa sampai Surabaya. Iya, ya, seneng banget saya ke Surabaya nih. Iya, udah lama. Setelah melalui beberapa perjalanan panjang, akhirnya nyampe juga. Juga kaget sih waktu datang, saya kira kan hari ini ada satu lagi dokter. Nah, saya kira itu ternyata bukan. Beda lagi, ini dokter Ayu, dia salah satu dokter di Pemalang yang fokusnya ke kulit dan kelamin. Iya, karena saya dokter SPKK ya. Dan ini tulisan pertama ya, Dok? Iya tuh. Nah, dia menulis di buku Cinta, Tawa dan Luka ini pertama kali, dan saya sempat speechless ketika melihat tulisannya Dokter Ayu yang amazing. Wow. Sedih ya. Sedih, antara sedih, miris sama nggak tahu ya. Kalau besok saya punya anak, apalagi anak perempuan, itu bagaimana dihadapkan dengan yang seperti itu. Betul. Jadi tulisan Dokter Ayu ini tentang anak-anak yang masih di bawah umur, yang dia lebih terkena kayak ini ya dok, psikisnya karena efek dari ada pelecehan gitu ya. Entah itu verbal atau non verbal ya dok ya. Kalau dari cerita sendiri saya sempat beberapa baca di bagian atasnya, itu usianya masih sangat-sangat kecil sekali, masih 3 tahun 4 tahun belum 3 tahun 4. Awalnya ketika dokter menerima pasien seperti itu, pasti tentu apa ya yang ada di pikiran dokter seperti apa sih dok? Miris ya, miris lah. Anak sekecil itu gitu ya, gadis kecil itu belum ngerti apa-apa, sudah punya penyakit kelamin, istilahnya seperti itu kan? Bener banget. Dan kebanyakan kalau dari mereka nih dok, konsultasinya itu lebih ke apa? Dalam artian di usia 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang seharusnya mereka itu lingkungannya hanya untuk bermain, hanya mengenal edukasi yang bahagia ya dok. Terus dia akhirnya dapat hal pelecehan seperti itu. Kalau dari berdasarkan pengalaman dokter menangani hal-hal seperti itu, sebenarnya apa yang membuat mereka akhirnya bisa sampai seperti itu dok? Oh ya. Jadi biasanya nih orang tua yang punya gadis kecil yang datang dengan ternyata ada penyakit kelamin, biasanya awalnya itu karena mengeluh keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Kebanyakan walaupun tidak semua. Jadi kebanyakan biasanya karena orang tuanya bingung, kok ini anak keputihan, masih kecil, masih balita gitu ya. Kok sudah ada penyakit keputihan kok nggak sembuh-sembuh, terus sudah dibawa misalnya ke mana, berobat ke bidan misalnya, kadang-kadang kan anak kecil ke bidan dulu gitu kan, terus atau ke mana gitu ya, ke dokter umum, atau kok nggak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya ya sudah, mereka cari spesialis kulit dan kelamin, akhirnya datang ya dengan keluhan seperti itu dulu gitu. Dan biasanya orang tuanya nggak berpikir ke arah sana gitu, karena berpikir orang tuanya cenderung nggak tahu mungkin nggak tahu, ngertinya itu ya penyakit biasa gitu. Terus akhirnya otomatis pasti si anak ini kan masih belum bisa menceritakan sebabnya apa ya dok ya. Cara pendekatannya sendiri seperti apa sehingga tahu kalau si anak ini adalah korban? Kayak gitu dok. Ya, jadi biasanya kalau misalnya pasien datang ke kita dengan keluhan seperti itu, ya sudah pasti kita lakukan pemeriksaan dulu kan, pemeriksaan dulu dengan cerita dari ibunya seperti apa. Kalau anaknya bisa ditanya mungkin bisa, tapi kebanyakan anak-anak yang balita kan agak susah untuk mengeluarkan pendapatnya atau apa yang ada di pikirannya, itu kan agak susah, perlu pendekatan tersendiri ya. Biasanya itu bagiannya psikolog anak yang bisa. Berarti dalam arti ketika kita harus datang ke dokter kulit dan kelamin itu, ketika anak udah terserang psikisnya harus ada pendampingan dari dokter psikolog juga ya, dari psikolog juga. Ya, kalau pada awalnya sih belum ya. Jadi mereka datang dengan keluhan keputihan aja gitu. Nah, terus kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan anamnesis atau bertanya riwayatnya ke
orang tua, biasanya kita sudah mengarah ke situ tuh dari pemeriksaan fisik, dari gejala klinis yang dipunyai, kita kadang sebagai dokter sudah feelingnya ke arah situ kan. Pasti ya. Iya, terus Oke. akhirnya kita lakukan pemeriksaan laboratorium nih untuk memastikan diagnosis yang tadi kita punya gitu. Jadi untuk memastikan tuh harus ada pemeriksaan laboratorium dulu. Nah, setelah diperiksa ternyata betul. Sobek ya. Bukan sobek, jadi ada bakteri tertentu yang bisa terlihat pada saat pemeriksaan laboratorium itu. Dan bakteri itu cuman ada di penyakit kelamin yang ditularkannya lewat hubungan seksual. Nah, dari situ kita akhirnya berarti sudah terjadi ini dong ya. Apa namanya? Itu tadi ya. Iya. Iya. Kan ditularkannya lewat hubungan seksual biasanya. Oke, tapi kan penasaran akhirnya pikiran saya kemana-mana nih dok. Iya. Pernah nggak sih dok ada pasien yang masih istilahnya dia usia 10 tahun lah ya, itu kan dari menstruasi ya. Yeah. Terus dia kena korban kayak gitu dan sampai flek. Iya, sampai flek gitu dok. Kan ada kan ya, kalau semua orang kena korban pelecehan seksual yang sampai istilahnya kayak masih umur, perawan kayak ya, gitu. betul. Nah, terus akhirnya kan biasanya ada, pengalaman saya itu dulu ada yang sampai sakit katanya gitu. Yeah. Itu sebenarnya gimana dok? Ya bisa jadi itu sudah terjadi intercourse ya, hubungan seksual. Okay. Nah itu dibuktikan dengan visum biasanya. Oh, karena dia masih di bawah umur ya. Iya betul. Benar. Nah itu jadi biasanya datang ke kepolisian untuk minta surat pengantar visum. Nanti dari kepolisian datang dengan surat pengantar itu datang ke rumah sakit yang ditunjuk, nanti diperiksa sama dokternya apakah ada kerusakan pada selaput darahnya atau masih utuh atau robek atau bagaimana. Iya. Gitu. Saya sempat baca tadi dok, dari sekian tulisan dokter ada tulisan dokter bertanya pada pasien itu setiap hari dia diasuh siapa. Betul. Sebenarnya itu lebih ke pengawasan orang tua atau Iya. pergaulan dari faktor circle-nya dia atau gimana ya dok? Ya bisa dua-duanya. Jadi kalau dalam kasus yang saya tulis ini, cerita ini, ya dia ternyata anak kecil umur 3 tahun setengah, hampir 4 tahun itu setiap hari ditinggal sama orang tuanya, sibuk kerja. Okay. Kemudian di rumah cuman dengan neneknya saja. Dan neneknya tidak bisa terus mengawasi dia selama mamah papanya pergi. Artinya ada saat-saat dia di luar pengawasan neneknya, main keluar gitu. Oke. Nah pada saat itu terjadilah gitu. Ternyata dilakukan oleh orang yang dia kenal juga gitu, tetangga gitu, yang sudah dewasa. Ternyata yang ada dalam pikiran saya dokter kulit dan kelamin itu saya kira hanya menangani kayak kita sakit kulit aja gitu, terus yang nggak sampai yang seperti itu ya, ternyata sampai segitunya. Beruntung saya ketemu sama dokter Ayu. Itu permasalahan kecil dari sebagian kecil anak-anak yang masih di bawah umur. Ya, Dok. Nah, kalau untuk orang dewasa nih dok, apakah juga membuka penanganan untuk dewasa karena ya? Gimana sih ceritanya ya? Sekarang itu kan banyak ya dok ya, banyak banget. Mungkin kalau dipresentasikan ya hampir 40%, 50% ya seks bebas. Oh iya kan, betul. Dok, ya? Ada cerita lucu nggak sih dok? Ada cerita pengalaman yang mungkin orang itu sebenarnya belum tahu ketika menangani sebuah penyakit kelamin untuk anak-anak yang sekarang circle-nya bebas gitu. Kayak sekarang kan banyak tuh yang cowok suka sama cowok, cewek sama cewek kayak gitu dok. Ya kalau kita sebagai dokter kulit dan kelamin sih biasanya pasien datang udah dengan keluhan ya. Oke. Sudah dengan keluhan yang mengarah ke penyakit kelamin, penyakit infeksi menular seksual. Artinya penyakit infeksi yang disebabkan oleh hubungan seksual.
Oke. penyebabnya. Kebanyakan Ini hubungan seksual. seksual cewek cowok bukan ya? Bisa Atau sesama cewek jenis? cowok, bisa sesama jenis Oke, gitu. oke. Karena Heeh. ternyata nih dari penelitian kalau misalnya hubungan sesama jenis itu ternyata akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit kelamin 3-5 kali lebih besar dibandingkan Dibandingkan yang heteroseksual gitu. Oke, fans saya baru tahu nih dok. Iya. Baru tahu. Jadi Saya. harus Ternyata lebih hati-hati, besar ya, lebih besar. betul. Persentase Persentase tertularnya untuk itu lebih iya besar. untuk terjadinya Karena mungkin penyakit kelamin. ketika melakukan mereka tuh melakukan hal yang salah. Iya. Yang tidak seharusnya kan seks kalau cowok-cewek Iya, itu seperti ini. iya, Nah, ini iya, kayak betul. gitu. Tapi rata-rata mereka itu kenanya apa, Dok? Kenanya Terlalu jauh ya kalau kita ngomong HIV ya, Dok ya. iya terlalu Benar. jauh itu TBC itu bisa nggak sih? TBC apa nih? TBC paru atau apa? Oh itu salah satu tanda dari HIV ya. Iya. Akhir-akhirnya ya. Heeh. Tapi kalau yang datang ke kita biasanya tuh yang paling banyak nih keluar cairan nanah dari kelamin. Kalau Oke, pada fine. kalau pada laki-laki Heeh. kayak orang bilangnya kencing nanah. Gitu kan? Oke. Terus kalau yang wanita ya itu tadi. Ini pelajaran baru nih mas saya. Ini biasanya nggak gaptek banget Iya. ini dong. Harus ini ya. Iya harus tahu dong. Harus tahu bener. juga. Jadi ketika saya menghadapi dengan situasi yang seperti itu saya tahu. Oh Jadi impactnya kayak gini. ini bukan kayak jorok gitu. ya, tapi ini ini bukan kita jorok. Ini adalah apa namanya, pelajaran lah, wawasan edukasi baru. wawasan Iya, baru. edukasi juga Jadi baru. harus tahu gitu ya. Dan kebanyakan seperti itu ya. Iya, Dok, ya? kebanyakan gitu. Jadi kalau pada laki-laki kencing nanah, pada perempuan keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Oh, Terus menerus. iya, terus bisa juga karena kutil kelamin. Hah? Timbulnya kutil di kelamin itu juga salah satu Di area luarnya. Iya, di kulitnya. Oh, bisa ya dok. Bisa banget. Jadi bentuknya seperti bunga kol itu. Jadi Oh, seperti bunga mekrok kol. gitu ya? Iya, betul. Seperti Hati-hati. jengger ayam. Hati-hati ya untuk kalian. Ini saya mendatangkan langsung dokter kulit dan kelamin. Jadi kalian harus berhati-hati ya kan? Terus gitu cara penyembuhannya gimana, Dok? Ya sesuai dengan penyakitnya. Pada penyakit tertentu penyembuhannya tertentu bisa dengan obat atau kalau misalnya tadi yang kayak kutil kelamin ya harus dengan tindakan. Operasi ya? Operasi ya, Wih. betul. Sampai operasi Oh loh ya. iya. Gila lo ya. Ini kita belum bahas yang transgender. Itu tapi masuk ya, transgender itu masuk Iya ke masuk kulit situ, kelamin ya. iya. Loh kan? Jadi semuanya Luar biasa. Aku sampai nggak bisa berkata apa-apa. Speechless Apalagi ya. yang harus kutanyakan sama gitu. bingung. Oh mungkin ini yang pencegahan biar anak-anak nggak kena itu. Iya, tapi sejauh pegang pasien nih dok, ada nggak sih transgender gitu? Karena kan sekarang banyak nih. Kalian mungkin kalau diekspos karena dia selebgram, mungkin dia Betul, artis. Nah, iya. kita kan nggak tahu ya dok ya di lingkungan kita. Gitu ada nggak sih yang konsultasi soal Ada banget. Ada dok. Ada banget. Luar biasa ternyata ya. Jadi kadang nanti kalau orang lihat itu pasangan ya, maksudnya satu cantik, satu ganteng. Iya. Ternyata yang cantik ini sebenarnya laki-laki. Oke. Itu juga ada. Jadi mereka datang berdua konsultasi, misalnya ada keluhan di kelaminnya atau apa tadi yang saya jelaskan. Tapi si yang ganteng itu udah ganti kelamin? Tidak, itu pacarnya. Iya, dia ganti kelamin atau enggak? Oh, yang cantik. Yang cantik itu ganti kelamin. Iya, ganti ya? Iya, bukan yang ganteng. Yang ganteng tetap ganteng. Yang cantik yang ganti kelamin. Sebentar lagi cewek sama cewek kan? Ini cewek sama cewek kan dok? Iya. Itu Enggak, iya cowok sama cowok. Yang satunya jadi cewek. itu sudah ganti kelamin dok? Sudah. Bisa ya? Kalau cowok ke cewek ya? Ya bisa. Bisa, oke. Jadi orang lihatnya ini kok cantik banget, ternyata Iya sebenarnya sebenarnya cewek, cowok. cowok. Oke, biasanya keluhannya apa dok? Mereka dok? ya itu tadi ada kutil kelamin, ada misalnya ada kalau herpes kelamin ya berarti ada iya, borok herpes. yang nggak sembuh-sembuh di kelaminnya. Basah kayak basah gitu ya? Iya, basah kayak sariawan gitu banyak Iya. itu di kelaminnya nggak sembuh-sembuh gitu. Oh. Ya, jadi oke, seputar oke. itulah ya.
Iya sih sebenarnya ya ini edukasi juga sih untuk mereka. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh bukan untuk ini sih, bukan jorok, tapi memang ini Iya, edukasi. harus tahu edukasinya Tapi seperti untuk apa. antisipasi sendiri nih dok, antisipasi untuk para orang tua juga di rumah yang banyak sekali yang jadi korban. Kalau saya melihat kan kebanyakan di kota-kota besar itu kan presentasinya bisa sampai hampir 40% ya pelecehan itu ada. Nah, sedangkan kalau di Pemalang sendiri tinggi juga nggak sih? Di daerah maksudnya, di daerah. Ya kayak saya Slawi dan Pemalang ya prakteknya. Yaitu bisa dalam 2 bulan ada 1 kasus, 2 kasus kadang-kadang. Bahkan terakhir seminggu yang lalu masih ada. Saya masih menerima pasien umur 5 tahun dengan keputihan tadi yang nggak sembuh-sembuh. Ya ternyata pas diperiksa ya ternyata ada penyakit kelaminnya. Seminggu yang lalu masih ada kasusnya. Artinya kan lumayan ya. Maksudnya kita harus aware banget nih sebagai orang tua yang punya anak kecil, baik itu perempuan atau laki sama aja sih. Dua-duanya beresiko untuk terjadi pelecehan seksual gitu. Jadi intinya tetap orang tua itu harus benar-benar merangkul dan Iya, mengajak jadi berbicara harus terus dikasih ya. edukasi seksual itu bukan kita mengedukasi caranya berhubungan seksual seperti apa, tidak pada anak-anak ya, tapi dari mulai anak itu usia 2 tahun sudah diberikan pemahaman bahwa ini laki-laki, ini perempuan, mama perempuan, papa laki-laki. Jadi dia bisa membedakan gitu. Kalau misalnya perempuan punya vagina, kalau laki-laki punya penis, dan itu harus dikatakan secara sejak balita udah harus. Jangan misalnya burung kayak gitu kan dia bingung, burung itu bukannya yang terbang kok dia bisa. Jadi harus dikatakan sesuai dengan bahasanya aslinya, bahwa kalau wanita punya vagina, kalau laki-laki punya penis. Jadi artinya dari awal, dari dia kecil sudah harus diajari seperti itu. Jangan burung atau apa gitu kan dia bingung, burung bukannya yang terbang. Pasti yang terbang itu. Iya, kenapa yang buat pipis gitu kan? Bener. Tapi kalau itu untuk yang balita ya dok ya, mungkin kalau untuk yang sekarang anak-anak yang udah remaja yang mulai sudah mengenal pasangan dan sekarang kan angka seks bebas di luar juga besar gitu. Nah mungkin ada pesan untuk mereka yang pada akhirnya banyak juga nih yang sering konsultasi tentang kelamin gitu loh, karena sebenarnya ya kesalahan dia sendiri melakukan hal itu kayak gitu dok. Ya itu dia harus dikasih edukasi apa resikonya. Resikonya itu bukan main-main. Misalnya bisa sampai kena HIV, bisa sampai mandul, nggak punya anak gitu. Nah itu harus, biasanya saya kalau pasien saya selalu tanamkan resikonya seperti ini. Nanti mereka takut, apa iya dok sampai kayak gitu? Nah iya memang betul, komplikasinya sampai seperti itu. Baru mereka tahu. Jadi kan selama ini mereka tidak teredukasi dengan baik. Karena bahwa bener, jadi bahwa penyakit kelamin itu ada obatnya, gini-gini. Giliran mereka kena misalnya pabrik spermanya udah rusak, nggak bisa bereproduksi, baru deh. Makanya dari awal harus kasih tahu bisa mandul loh. Kalau kayak gitu terus. Nah, tapi ada satu lagi nih dok, saya yang penasaran. Transgender itu bisa bayi tabung nggak sih dok? Ya enggak. Ada pertanyaan. Menurut Mbak Wahyu gimana? Kan kalau transgender nih nikah nih ya dok ya, saya sama ini kalau hamil nggak mungkin kan dok, nggak mungkin kan. Nah, kalau semuanya bayi tabung mungkin nggak dok? Kayaknya nggak perlu dijawab ya. Intermezzo dok, intermezzo. Ya udah pasti enggak lah ya. Sebenarnya menjawab keraguan saya sama yang itu sih, yang itu ya, yang di luar-luar itu ya, yang lagi heboh itu ya. Sudahlah, mungkin dia halu. Dok, saya makasih banget sama-sama, untuk yang episode kali ini. Kita bahas soal kelamin, sakit kelamin. Tapi saya masih punya satu episode lagi sama Dokter Ayu, ya kan? Berlanjut. Iya, berlanjut. Tapi ini ceritanya lebih ke nanti kalian simak aja deh. Kalian jangan lupa ya yang di rumah subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share. Dan kalian juga bisa dengaran ini di podcast beritajatim.com. Sampai jumpa.